Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hadianti Yaakob, dalam mata kuliah media pembelajaran. Kali ini saya akan membawakan materi tentang panduan belajar salat dengan media tutorial. Dalam pembelajaran kita kali ini tentang salat, standar kompetensi yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memahami arti penting salat, mampu melaksanakan salat, dan mampu melaksanakan syarat dan rukun salat. Setelah kita mengetahui standar kompetensi yang ingin kita capai, maka kita beralih pada isi dari pembelajaran kita. Isi yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat. Pengertian sholat di sini terbagi tiga. Yang pertama, sholat secara bahasa berarti berdoa. Sholat secara istilah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan yang ketiga yaitu salat menurut Hasbi Asy-Siddiqi, bahwasanya salat itu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dengan itu kita sudah beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, sejarah dan dalil salat. Sejarah perintah salat, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tidak sama dengan sejarah perintah Allah yang lainnya seperti zakat, di mana perintah mendirikan salat itu melalui suatu proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini kita tidak bisa terima menggunakan akal melainkan dengan keimanan kita. Selanjutnya yaitu dalil salat. Dalil salat ada 4. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, dan Surah An-Nur ayat 56. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat salat. Rukun dan syarat salat. Yang pertama, rukun salat. Salat mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan dengan aturan dan ketentuan. Sehingga apabila salah satu dari rukun salat kita tidak kerjakan, maka salat kita dianggap tidak sah menurut syara. Adapun rukun salat yaitu 1. Berniat. Kemudian kita baca takbiratul ihram. Selanjutnya berdiri pada saat mengerjakan salat fardu. Kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, sujud 2 kali setiap rakaat, duduk antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, duduk pada tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, duduk di waktu membaca sholawat, memberi salam, dan tertib. Selanjutnya syarat salat. Syarat salat terbagi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Di mana syarat wajib itu adalah syarat yang harus atau yang wajib dipenuhi dan tidak bisa dinego-nego lagi atau ditawar-tawar lagi ataupun dirubah-rubah lagi, seperti beragama Islam, berakal, dan tamyiz atau balik, kemudian suci dari haid dan nifas, serta telah mendengar ajakan dakwah Islam. Sedangkan syarat sah salat yaitu
Yang pertama, suci dari 2 hadas, kemudian suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Keenam, mengerti kefarduan sholat. Yang ketujuh, meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah. Kemudian yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, jenis dan waktu sholat. Jenis sholat. Jenis sholat yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu itu adalah hukumnya wajib, karena apabila kita mengerjakan mendapat pahala, dan kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 waktu, sholat jenazah, dan sholat nasar. Sholat fardu itu terbagi dua. Yang pertama, fardu ain, dan yang kedua, fardu kifayah. Kemudian, jenis sholat yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Sholat sunnah juga terbagi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah gairu muakkad. Selanjutnya, jenis dan waktu sholat. Jenis dan waktu sholat di sini yaitu sholat asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Tata cara sholat. Sekarang kita akan berlanjut pada tata cara sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegap menghadap kiblat. Artinya, jika kita melaksanakan sholat, maka posisi tubuh kita berdiri tegap dan menghadap kiblat. Kemudian, membaca takbirat, berniat. Pertama setelah kita berdiri tegap, kita berniat. Misalnya kita akan berniat sholat asar, maka kita harus berniat usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati hadaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya doa iftitah itu terbagi dua macam. Tetapi yang biasa kita pakai yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita membaca doa iftitah, kita lanjutkan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita baca doa Al-Fatihah, maka selanjutnya kita baca salah satu surah-surah dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita ruku. Ruku di sini kita mengetahui ruku yaitu bacaannya yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
Subhana rabbiyal azim bihamdi. Setelah itu kita bangun dari ruku dan kita membaca doa iftidal, yaitu Subhanakallahumma baca doa. Selanjutnya kita membaca doa iftidal. Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya kita posisi akan sujud setelah membaca doa iftidal. Dan setelah itu kita sujud. Dalam sujud, bacaan yang kita baca yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya kita duduk antara dua sujud. Bacaan yang kita baca yaitu Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wahfini wa'fu'anni. Setelah itu kita bersiap untuk sujud yang kedua dan posisi duduk tahiyat awal, di mana kita baca dalam tahiyat awal, bacaan yang kita baca yaitu At-tahiyatu warakatus salawatu tayyibat Lai assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kemudian kita baca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya kita berdiri apabila kita akan melaksanakan rakaat selanjutnya. Tetapi maka kita langsung saja pada tahiyat terakhir, di mana posisi duduk tahiyat terakhir dapat kita lihat bahwa ada perbedaan dengan posisi duduk tahiyat pertama. Dalam tahiyat terakhir, bacaan yang dibaca yaitu sambungan dari tahiyat pertama. Kita ulang maka Tahiyatum barakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sambung kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu kita salam. Posisi salam yang benar yaitu membalikan wajah ke kanan dengan posisi yang benar dan ke kiri dan posisi yang benar dengan bacaan balik kanan kita bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan didobel pada saat ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.